meningkatkan rasa kepedulian kita kepada sekitar kita. Ya, hari ini banyak sekali ya saudara-saudara kita, para ustadz, para kiai itu yang udah mendahului ya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu ciri-ciri akhir zaman itu adalah diambilnya ya atau meninggalnya para alim ya, para alim, para ulama. Nah, ini ya. Dan wasilahnya itu dengan virus yang sekarang sedang mewabah. Oleh karena itu, saya ngajak ya pada antum untuk selalu menjaga kesehatan ya. Tidur yang istirahat yang cukup ya, istirahat yang cukup, makan yang bergizi, sehingga dengan demikian imun kita meningkat ya, imun kita meningkat, kemudian rasa bahagia juga meningkat ya, dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga imannya juga meningkat gitu ya, karena virus itu lawannya cuman imun. Kalau imunnya kuat maka virus mati ya gitu ya. Tapi kalau imun kita itu lemah maka virus akan makin ganas. Karena virus itu menyerang imunitas ya gitu. Selawat dan salam semoga selalu tersampaikan kepada Nabi kita, teladan kita ya, makhluk yang dicintai oleh semesta yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang selalu kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir. Mudah-mudahan dengan sholawat dan doa-doa yang kita baca ya, pandemi yang sedang mewabah ini segera berakhir ya, segera dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Virus itu adalah tentara Allah ya, sama dengan hujan, sama dengan air, sama dengan api, sudah sama dengan yang lainnya. Itu adalah tentara Allah ya, yang itu semua diturunkan, dikirim itu bukan tanpa sebab, tetapi dengan sebab-sebab yang banyak. Biasanya karena banyak manusia yang sudah mulai ya melakukan hal-hal yang berlebih-lebihan. Ya, melakukan hal-hal yang berlebih-lebihan, bahkan melakukan hal yang apa namanya ya, melanggar. Nah, gitu ya. Nah, ini maka kita sebagai orang beriman harus pandai-pandai mengontrol diri kita sehingga kita tidak berlebih-lebihan. Ya. Terima kasih pada kawan-kawan semuanya yang udah menyediakan waktu ya. Sebenarnya tadi saya ingin minta yang isi adalah yang akhwat, mbak-mbaknya, tapi pada belum bisa. Ya udah saya aja nggak apa-apa ya. Timbang kita lama kita udah tak bertemu gitu ya. Alhamdulillah minggu kemarin kita jalan gitu ya. Nah, malam ini kita jalanin lagi. Untuk yang akhwat itu pertemuan pekanannya udah jalan belum? Baik, pada kesempatan malam hari ini saya ingin mengajak untuk diskusi sedikit ya sampai jam 21 nanti. Ya, jadi kita akan mencari makna hidup. Ya, saya izin share ya. Jadi kita ini kan hidup di dunia ya. Tentunya ada misi tertentu yang itu semua harus ditunaikan ya. Nah, ini. Nah, jadi kita di dunia ini bukan cuman numpang bangik gitu ya. Ya, udah terlihat ya. Baik. Misi di sebuah planet. Ya. Teman-teman sekalian, ada yang tahu enggak kira-kira misi kita di dunia ini ya itu apa sih gitu ya? Sebelum kita bicara tentang dari mana kita gitu. Ya, ini. Ya. Jadi misi kita sebenarnya apa sih gitu? Ada yang tahu?
Silahkan, ada yang mau jawab? Ada? Ibadah, Pak. Ibadah. Oke ya, ibadah. Ada yang lain? Oke. Ya. Sekarang begini. Dari mana sih kita ini berasal? Kemudian untuk apa itu ya kita hidup ini? Terus yang ketiga, kita ini akan kemana? Gitu. Ya. Dari mana? Terus kita ini sekarang today present ini ya, kita ini untuk apa gitu. Kemudian kita akan kemana nanti? Ya gitu. Ada tiga, berarti kita ini dari mana? Kemudian sekarang kita ada ini, ya kita ini untuk apa? Kemudian kita mau kemana? Nah, inilah yang harus kita pelajari. Ya, terkadang kita tidak mempelajarinya atau mungkin belum tahu atau kita belum mendalami bahwa tiga hal ini, ya, tiga hal ini itu penting sekali. Oke, ada yang bisa memberikan ini penjelasan kita ini dari mana? Silakan. Ada yang mau ngasih ini share? Ya, silakan. Ada? Nggak usah tak tunjuk lah. Yuk, siapa nih? Kita ini berasal dari tanah, Pak. Kita ini berasal dari tanah. Oke ya, kita berasal dari tanah. Maka substansi tanah itu apa? Dan hakikat tanah itu, Farhan. Tanah itu kan berarti di bawah, Pak ya. Berarti kita tuh berasal dari bawah, Pak. Jadi kita tuh sebenarnya tuh di mata Tuhan itu kecil, nggak ada apa-apanya dibandingkan. Intinya kita tuh dari bawah, Pak. Itulah intinya. Oke, ya. Dan diinjak-injak terus gitu ya tanah itu ya. Iya, diinjak-injak terus. Di mata Tuhan kita tuh kecil lah gitu. Hina itu ya. Baik, esensinya tanah. Ada yang lain? Kalau kita berasal dari tanah, kemudian kembali ke tanah, berarti kita tidak selamanya gitu kan ya? Iya, sementara. Iya, sementara. Berarti hidup kita ini cuma sementara. Oke. Kita ini ya berasal dari tanah, penciptaannya ya. Semuanya berasal dari ciptaan Allah Subhanahu wa taala Al-Khaliq. Ya. Sebenarnya yang tercipta dari tanah itu adalah Adam. Ya, min sulalatin min tin. Gitu. Jadi Adam itu diciptakan dari tanah. Sedangkan manusia setelahnya Adam, ya, setelahnya Adam itu tercipta dari saripati tanah. Ya, meskipun esensinya juga tanah, ya gitu. Tapi di dalam Al-Qur'an itu disebutkan begitu. Jadi yang tercipta dari tanah pure itu ya, itu adalah Adam, sedangkan manusia setelah Adam itu tercipta dari saripati tanah. Ya, gitu. Kenapa saripati tanah? Ya, karena manusia, ayah dan ibu kita itu memakan tumbuhan, hewan, semuanya berasal dari tanah. Nah, itulah saripatinya yang dimakan. Gitu. Ya, kemudian dari saripati itulah terjadi namanya nutfah. Ya, dari nutfah itulah nanti kemudian ada namanya ovum, kemudian ada yang namanya sperma dan seterusnya, kemudian jadilah manusia, makhluk yang baru. Nah, artinya apa? Bahwa ya kita ini adalah tidak tiba-tiba ada. Satu yang perlu diperhatikan, kita ini dicipta dengan sebuah proses. Artinya kita tidak tiba-tiba ada. Ya, kalau teori materialis itu tiba-tiba ada. Ya, tiba-tiba ada, tiba-tiba hilang. Begitu. Ya. Tetapi di dalam Islam, kita ini dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala, berarti kita adalah makhluk, Allah adalah Khalik. Allah adalah pencipta, kita berarti yang diciptakan. Yang menciptakan berarti mengetahui apa yang diciptakan. Sedangkan yang diciptakan, ya,
harus belajar untuk mengetahui siapa yang menciptakannya. Itu. Ya, karena kita diberikan akal. Ya. Tapi kalau teman-teman bikin meja nggak perlu tahu siapa yang membuat meja itu. Tetapi karena kita adalah makhluk yang diberi akal, maka kita harus mencari tahu dan mempelajari ya sang penciptanya. Sehingga Imam Al-Ghazali ya menyebutkan man arafa nafsahu arafa rabbuhu. Barang siapa yang mengetahui jati dirinya, maka dia mengetahui Tuhannya. Gitu. Kenapa? Karena esensi dari penciptaan manusia dan terciptanya manusia itu semuanya adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Semuanya berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Satu, ya. Apa bukti bahwasanya kita dicipta? Kita tidak tiba-tiba ada, ya. Gitu. Sel saraf kita, ya. Sel saraf kita yang di otak itu jumlahnya ratusan miliar. Ya, ratusan miliar. Nah, itu. Ya, kalau itu kemudian ditulis ya kodenya, kode susunan saraf kita itu ditulis kodenya, itu selesai dalam 100 tahun. Kemudian kalau itu ditulis dalam kertas A4 ya normal itu, maka dia tingginya itu tingginya 100 gedung 100 tingkat gedung 100 tingkat jumlahnya 100. Itu menurut Tony Bryan ya. Artinya kita tidak tiba-tiba ada, tetapi kita memang di-create oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian sel darah kita. Ya, sel darah kita. Sel darah kita juga demikian. Ya, darah itu cepat mengalirnya. Ya, cepat sekali mengalirnya 95.000 km per detik. Ya. Itu. Ya. Cepat sekali. Ya, maka kemudian pendengaran kita ya bisa mendengarkan bunyi bebunyian, kita bisa mencium, kita bisa melihat ya betapa rumitnya sel-sel yang ada dalam mata kita, dalam pendengaran kita dan seterusnya. Itu tentunya adalah dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada yang menciptakan. Nah, ini. Dan itulah tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan. Jadi apa yang dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala ya, itu semuanya adalah tidaklah sia-sia. Itu yang pertama, bahwa kita dicipta. Yang kedua, ya, karena esensi kita adalah tanah, maka berarti tidak ada tempat bagi kita untuk menyombongkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini. Ya, sombong itu adalah merasa dirinya lebih hebat, kemudian merendahkan orang lain. Ya, merasa diri kita lebih hebat dan merendahkan orang lain. Al-kibru batrul haqi wa hum tunas. Itu makna dari sombong atau takabur. Maka Allah itu punya al-asmaul husna, namanya al-mutakabbir. Sedangkan manusia tidak boleh punya al-mutakabbir. Yang cuman boleh al-mutakabbir itu adalah Allah. Kenapa? Karena Allah pencipta semesta, sedangkan manusia itu adalah ciptaan. Maka karena kita dicipta, maka kita posisinya rendah, tadi yang dikatakan oleh Farhan. Maka kita posisinya rendah. Ya, tanah. Ya, itu. Ya, surat Atin di sana menyebutkan ya laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kami telah menciptakan manusia itu dengan proses yang baik, dengan penciptaan yang terbaik, ya ahsan ya, penciptaan yang terbaik. Gitu. Ya. Tsumma radadnahu asfala safilin, tetapi kami mereka akan menjadi lebih rendah ya, lebih rendah, lebih hina kalau mereka melakukan perbuatan buruk. Itu. Ya, jadi posisi kita ya, itu sebenarnya penciptaannya adalah yang terbaik,
ya cuman ya esensinya adalah kita ini tidak bisa berbuat apa-apa. Kenapa? Karena kita tercipta dari tanah, sehingga ya kita tidak ada kesempatan untuk sombong, ya. Karena apa? Karena kita adalah rendah, hina, gitu, ya. Makanya kalau udah sama-sama hina ya jangan menghina orang lain. Nah, gitu ya. Kemudian apa? Kita ini cuman sementara. Hidup di dunia ini cuman sementara, seperti orang yang berjalan, ya, menempuh suatu perjalanan kemudian berhenti di bawah pohon, minum sebentar kemudian berjalan lagi. Itulah esensi hidup manusia. Nah, ini, ya. Nah, sekarang setelah kita hidup di dunia, oh ya, kita ini diberikan akal, ya. Kita ini diberikan akal untuk bisa memilih mana baik dan buruk. Ya, maka Allah memberikan kepada kita itu fujur dan takwa. Wa nafsyu wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ya, qad aflaha man zakkaha. Dan demi penciptaan jiwa, ya, dan kami ilhamkan kepada jiwa itu dua hal, yaitu fujuroha wa taqwaha, keburukan dan kebaikan. Ya, qad aflaha man zakkaha, beruntunglah orang-orang yang mensucikan jiwanya, ya, wa qad khaba man dassaha, dan merugilah orang-orang yang mengotorinya. Gitu. Ya, nah, kemudian apa? Sekarang misi kita di dunia ini, gitu. Ya, tadi disebutkan kita adalah untuk beribadah. Satu, ya, misi kita adalah beribadah. Ya, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Itu ya, Az-Zariyat ayat 56. Ya, tidaklah diciptakan jin dan manusia itu kecuali untuk beribadah kepada Allah. Beribadah, ya, abadah itu artinya tunduk, ya, patuh, menghamba, ya. Abadah itu abid gitu ya, artinya apa? Menghamba, gitu. Berarti ada tuannya, itu berarti ada rajanya, gitu ya. Allah itu Malik, ya, raja, sedangkan kita adalah mamluk, yang dirajai, kita yang dikuasai. Nah, gitu. Berarti kita tidak punya kekuatan sama sekali, nggak punya kuasa. Nah, ini, ya, tuh. Nah, itu. Ya, jadi kita ini adalah tugasnya adalah ibadah. Ya, sekarang sejauh mana ibadah kita sudah kita laksanakan. Misi kita ini sudah kita laksanakan belum, ya? Tatkala kita hidup di dunia. Selain kita ibadah, apa kira-kira misi kita ini? Ada yang tahu kira-kira? Berbuat baik, Pak. Nah, berbuat baik. Ya, berbuat baik. Itu ahsan, ya. Ahsanun amala. Ya. Misi kita itu adalah sebagai khalifah. Ya. Wa idza qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Kita ini dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, sebagai khalifah di muka bumi. Ya, sebagai pemimpin, sebagai pengatur, manajer, sebagai pengelola. Ya, pengelola apa? Pengelola alam semesta. Yang dengan itu semua dia kemudian nanti berbuat kebaikan untuk orang banyak. Berbuat kebaikan untuk alam semesta, menjaganya, memelihara alam semesta sesuai dengan sunnatullah. Itu. Ya, jadi misi kita selain sebagai abid, ya, sebagai ahli, sebagai orang yang beribadah, kita adalah sebagai khalifah, sebagai penguasa, ya, sebagai pemelihara. Ya, ini. Apa yang dipelihara? Yang dipelihara adalah diri kita dan sekitar kita. Ini. Maka harus muncul dalam diri kita bahwasanya kita ini adalah seorang khalifah, seorang pemimpin. Ya, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulin an ra'iyati. Setiap kalian adalah pemimpin. Ya, itu. Rais, pemimpin, berbeda dengan khalifah. Khalifah dia lebih umum. Ya, dia lebih luas jangkauannya. Gitu. Kalau rais itu
kecil skupnya. Sila itu ketua, rois dia, rois ketua rois dia. Bu Eni itu ketua, ya dia kepala sekolah, dia juga rois. Rois di mana dia? Rois dia SMA Negeri 2 Metro, gitu. Tapi kalau khalifah itu adalah dia mengelola lebih luas, ya kesejahteraan orang banyak. Nah, ini harus dimunculkan dalam diri kita bahwasanya kita ini adalah seorang pemimpin sehingga pemimpin itu melayani, memberi, ya respect, nah, gitu, peduli, ya. Nah, sekarang diri kita ini sudah sejauh mana peran-peran kekhalifahan itu, ya. Ternyata banyak sekali manusia yang mestinya mereka mengelola alam semesta menjadi baik dan menjaganya, tapi kemudian malah merusaknya, merusak keseimbangannya. Nah ini, ya, ya. Di dalam Al-Quran banyak disebutkan, ya, gitu ya, bahwasanya al-fasad, kerusakan di muka bumi, ya, itu banyak terjadi akibat dari ulah tangan manusia, ya, itu. Jadi kerusakan di muka bumi itu adalah karena ulah tangan-tangan manusia. Kenapa manusia melakukan itu? Karena mereka itu adalah hubang, ya, mereka itu merasa dirinya itu lebih besar, ya, kabiro, dan menyombongkan diri, ya. Mereka berjalan di muka bumi dengan menengadahkan mukanya gitu, ya, membusungkan dadanya, kemudian mereka menyombongkan diri. Nah ini, ya, mestinya menjadi penjaga bagi keseimbangan alam, tapi ternyata manusia banyak yang merusaknya. Terkadang merusak dirinya sendiri dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang buruk, minum minuman keras, berzina, ya, melakukan hal-hal yang berlebihan dalam hal yang mubah. Itu artinya tidak menjaga keseimbangan tubuh kita juga. Antum mestinya tidur tapi malah melekan panjang gitu, ya, mestinya istirahat biar imunnya bertambah, ya, tapi malah melek aja gitu, begadangan yang cuman begadangannya bukan menjaga biar nggak ada maling, tapi cuman misal main game atau kelamaan nonton film atau cuman cacicut ya gitu dengan temannya, ngobrol ngalor ngidul atau malah ngegosip gitu, ya. Itu berarti tidak ada keseimbangan. Itu berarti tidak memelihara keseimbangan diri kita, ya. Berarti peran kekhalifahan itu belum dilakukan dengan sebaik-baiknya. Itu makanya ketika peran kekhalifahan itu dinafikan, yang terjadi adalah, ya, hukuman, ya, bencana yang diturunkan. Kaumnya Nabi Lut, ya, itu dikirim dengan mereka ditimpa gunung, ya, gunung meletus, kemudian mereka ditimpah dari situ, mati semua. Kemudian umatnya Nabi Nuh, ya, ditenggelamkan dengan banjir besar. Kemudian kaumnya Nabi Shu'aib itu disambar petir gitu, ya. Ada yang kaum kaum Samud itu, ya, wa amma samudu fa'uhliku bitogyah, disambar petir. Wa amma adun fa'uhliku birihin sorsorin atiyah. Kaum Nabi Ad, ya, kaum Ad itu dihancurkan dengan dikirim badai angin selama 7 hari, ya, seba'alayali wa thamaniyata ayyam, 7 malam 8 hari itu, ya. Ini kenapa? Karena mereka melakukan kerusakan alam. Jadi peran kekhalifahan itu tidak dilakukan. Nah ini, ya, antum di rumah peran kekhalifahan itu juga harus dilakukan, ya. Bunga disiram, dipelihara,
ya. Nah, dan seterusnya. Ada kucing yang diberi makan, ya, menjaga kesehatan, peduli dengan tetangga, dan seterusnya. Banyak sekali yang harus dilakukan. Oke, jadi itu, ya, itu. Kemudian selanjutnya adalah kita ini akan kemana, ya? Kita ini akan kemana? Oh ya, belum akan kemana. Tadi kita kemudian menjadi seorang dai, ya. Gitu. Setelah kita jadi khalifah di situ tadi, kita punya misi yang lain adalah misinya adalah sebagai seorang penyeru kebaikan, ya. Itu penyeru kebaikan. Ya, atau dalam bahasa Arabnya adalah da'i. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allahi wa amila sholihan wa qala innani minal muslimin. Dan siapakah yang lebih baik perkataan, ucapannya daripada orang-orang yang berbuat kebaikan, yang menyuruh kepada Allah Subhanahu wa taala, mengajak manusia untuk beribadah, untuk kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi mengingatkan, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Gitu. Ya, kuntum khairu ummat ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Jadilah kalian, ya, khairu ummah, umat yang terbaik. Ya. Biar menjadi terbaik bagaimana? Ta'muruna bil ma'ruf, ya, wa tanhauna 'anil munkar. Ya, ajaklah untuk berbuat kebaikan, kemudian laranglah mereka dari berbuat keburukan. Itu apapun posisinya, apapun peran-peran kekhalifahannya, apapun peran-peran kepemimpinannya, dimanapun dia berada, apapun posisinya, itu punya peran-peran ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Selama ada ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, maka Allah akan menurunkan keberkahan. Tetapi kalau tidak ada ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, ya nanti akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Ya. Di dalam Al-Qur'an juga disebutkan itu, jadi Allah tidak akan menghancurkan suatu kaum gitu ya. Kalau di sana itu ada orang-orang yang musyrihun, ada orang-orang yang berbuat kebaikan, ada orang-orang yang mau berdakwah. Ya, maka kalau antum teman-teman ini ya melaksanakan ini, maka ini akan membantu, ya, membantu meringankan beban manusia pada umumnya. Ya, karena kalau udah nggak ada yang berbuat sudah nggak ada yang berdakwah, maka nanti yang akan terjadi adalah efeknya lebih luas. Bukan hanya orang yang berbuat keburukan yang akan mendapatkan mendapatkan hukuman, tetapi orang baik pun itu juga akan mendapatkan keburukan. Sama dengan orang yang berada di dalam sebuah kapal, kemudian ada orang buruk ingin membolongin kapal itu. Ya, maka kemudian kan tentunya kapal itu akan tergenang air ketika kapal itu dilubangin. Maka kalau nggak ada orang yang mengingatkan, hei berhenti, jangan bolongin kapal, maka yang akan terjadi adalah orang yang bolongin kapal itu juga akan tenggelam, orang yang cuma melihat juga akan tenggelam. Nah ini, ya, makanya kita kalau ngambil pandemi ini dari sisi ya spiritual, maka yang terkena juga bukan cuman orang-orang jadi wabah itu tidak melihat orang itu ganteng, cantik, kaya, raya, tua, muda, anak-anak, pejabat atau bukan. Mereka akan diserang semuanya, gitu. Ya. Dulu tsunami juga begitu. Tidak ngelihat dia siapa itu, ya. Nah, begitulah. Kenapa? Karena udah banyak orang yang berbuat keburukan, maka kita sebagai generasi muda ini harus punya peran-peran ini, ya, peran-peran perbaikan ini, gitu ya. Jadi tugas kita adalah ya sebagai dai atau penyeru kebaikan. Nah,
Selanjutnya, setelah kita hidup di dunia, maka kita menuju ke akhirat, gitu. Ya, menuju ke akhirat, ke alam kubur dulu, kemudian kita menuju akhirat. Itu dunia pasti akan ditinggalkan, ya. Akhirat pasti akan dituju. Nah, ini maka akhirat ini harus menjadi hal yang utama. Ya, dunia bekalnya untuk mencapai kehidupan di akhirat. Kenapa? Akhirat itu ya untuk mempertanggungjawabkan semua yang kita lakukan selama hidup di dunia. Nah, itu. Nah, di akhirat nanti ada dua pilihan, mau masuk surga atau mau masuk neraka. Nah, ini ya, masuk surga atau mau masuk neraka. Tinggal kita mau milih yang mana. Kalau kita mau masuk ke dalam surga, maka persiapkan bekalnya di dunia. Gitu. Kalau mau masuk neraka, ya nggak usah nyiapin bekal kebaikan untuk masuk ke dalam neraka. Nah, itu. Ya. Tapi perlu diperhatikan juga bahwa keimanan yang antum miliki hari ini itu juga ya belum nanti kemudian menjamin tiba-tiba antum husnul khotimah. Maka setiap hari harus berbuat kebaikan gitu. Ya, karena ada dalam sebuah hadis itu disebutkan ada orang yang amalan hari-harinya itu amalan surga, amalan orang-orang penghuni surga. Tapi kemudian tiba-tiba di ujung hidupnya itu melakukan amalan penghuni neraka. Maka dia mati. Maka dia su'ul khotimah. Kenapa? Ya, dia berakhir ya di akhir hidupnya dia melakukan perbuatan para penghuni neraka. Pun sebaliknya ada orang yang melakukan perbuatan ahli neraka selama hidupnya, tapi kemudian di ujung hidupnya dia melakukan perbuatan perbuatan ahli surga, maka dia bisa husnul khotimah. Gitu, ya. Nah, ini jadi pentingnya kita selalu berusaha berbuat baik sehingga nanti kita akan berakhir hidupnya juga dengan baik. Nah, itu. Mungkin itu dulu. Ya, silakan kalau ada yang mau didiskusikan. Yuk, udah. Jadi itu ya. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Silakan. Saya, Pak. Iya, silakan. Tadi kan di awal ini, Pak. Kalau COVID atau virus itu tentara Allah. Nah, kalau misalnya ada orang yang menganggap, mungkin kita semua sering dengar kalau COVID itu konspirasi, nah itu kayak mana, Pak? Kita dosa atau tanggapan dari Pak Amar gimana, Pak? Ya, baik. Ya, yang jelas virus ini ada itu ya. Virus ini kan memang ada, dia adalah varian dari virus SARS yang dulu pernah ada. Ya, terlepas dari konspirasi dan seterusnya ya memang itu ada, tetapi yang jelas itu ya virus itu ada ya. Hukum bagaimana kita mengatakan itu dosa ataukah tidak ya mana saya pikir itu tidak apa ya kalau hukumnya mengatakan itu konspirasi gitu ya, hukum mengatakan itu konspirasi ya boleh-boleh aja ya, sah-sah aja ya, karena sesungguhnya hidup ini penuh dengan konspirasi gitu ya, penuh dengan konspirasi ya, makar bahasanya sebenarnya kan makar itu ya. Allah juga punya makar gitu ya, karena semua bisa diciptakan ya. Nah, ini ya, jadi terlepas dari itu semua, yang jelas ya penyakit itu ada ya gitu. Kemudian itu dijadikan ladang bisnis, ya bisa jadi gitu ya. Ada yang jualan oksigen ya kan, dimahalin, disembunyikan, obat vitamin disembunyikan, ditimbun
ya kan, terus bisa untuk membunuh orang-orang tua, membunuh ini dan itu bisa jadi. Itulah juga bisa jadi itu juga adalah perang. Ya, perang biologis namanya. Ya, bahkan bukan hanya perang biologis, perang psikologis. Kenapa? Karena virus ini juga menyerang psikologis. Apalagi dengan banyaknya berita-berita ya hoax dan seterusnya, sehingga banyak masuk ke dalam otak manusia sehingga imunnya turun. Ya, imunnya turun gitu sila ya. Jadi ya antum mau mengatakan ini adalah konspirasi, boleh-boleh aja. Ya, sah-sah aja. Ya, sah-sah aja. Tapi yang jelas penyakit ini ada gitu. Ya. Gitu ya, silakan. Mau tanya lagi, Pak. Ya, silakan. Tadi kan ini, Pak, misi kita gitu, Pak. Misi kita sebagai manusia hidup gitu, Pak. Tadi kan ada sebagai dai. Nah, kan dai itu hampir sama kayak kita berdakwah gitu, Pak. Nah, kayak mana kalau misalnya kita berdakwah gitu, Pak. Ada orang berdakwah nih, Pak. Tapi dianya nggak melakukan. Misal contoh, ayo sholat, kamu harus sholat. Nah, segala macam gitu, Pak. Tapi dia sendiri nggak sholat. Nah, itu gimana, Pak? Dan terus pertanyaan yang kedua, kalau kita berdakwah, misal kita udah tadi kayak ngomongin, ayo sholat, kamu harus sholat. Nah, itu dapat pahala apa nggak, Pak? Iya. Seorang dai itu tentunya ya melakukan apa yang diucapkan. Ya. Melakukan apa yang diucapkan. Karena amat besar kebencian Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang mengatakan apa yang tidak dilakukan. Itu yang pertama. Dasarnya begitu ya, kabura maqtan indallah yang taqulu mala taf'alun. Amat besar kebencian Allah kepada orang-orang yang mengatakan apa yang tapi dia tidak melakukan. Bahasanya jarkoni gitu loh. Ya iso ngajar tapi ora iso nglakoni. Gitu. Ya. Dakwah ya itu adalah perbuatannya. Orangnya namanya dai. Orang yang didakwai namanya mad'u. Ya, dakwah itu adalah mengajak manusia keluar dari cengkraman kegelapan. Ya, cengkraman kegelapan penyembahan kepada selain Allah, keluar menuju cahaya Islam. Ya, sehingga penyembahannya hanya kepada Allah saja. Itu makna dakwah. Ya. Jadi mengajak manusia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dan penyembahannya, ketaatannya, ketundukannya itu hanya kepada Allah. Nah, itu. Lalu orang yang berdakwah itu bagaimana ya? Dia akan mendapatkan pahala yang besar gitu ya. Tadi ya, waman ahsanu qaulam gitu ya. Sebaik-baik ucapan adalah ucapan seorang dai. Lalu bagaimana dengan orang yang dia berkata, "Ayo sholat," tapi dia sendiri tidak sholat gitu. Apakah dia dapat pahala ataukah tidak? Tadi itu bunyinya benci Allah itu ya. Ya. Tapi ngelihat juga dia ini ya tidak sholatnya bagaimana. Ya kan? Nah, dilihat sebabnya apa. Itu. Apakah dia misal kalau ahwat, dia lagi berhalangan, kan nggak mungkin dia sholat. Tapi dia ngajak temannya waktu di sekolah, ayo kita ke masjid sholat. Gitu. Tapi dia nggak sholat. Gitu. Itu kan boleh-boleh aja seperti itu. Dia tetap dapat pahala. Gitu. Ya. Sila ngajak, ayo sholat gitu. Ya, tapi sila udah sholat, kan ngajak setelah itu dia nggak sholat. Seperti itu juga boleh. Tapi kalau kemudian ayo sholat, dia juga belum sholat gitu ya, gitu. Ya ayo sholat bareng. Tapi kalau dia yang lainnya sholat, setelah dia ngajak itu dia tetap main game gitu ya. Ya, bisa jadi dia tetap dapat pahala, tapi ya saya yakin juga nggak terlalu banyak. Bisa jadi juga nggak dapat. Kenapa? Karena dia malah tidak melakukan gitu. Ya, atau dia malah menunda itu ya. Mungkin dia menunda waktunya. Nah,
Kalau dia sama sekali tidak melakukan, ya itu ya tadi itu kebencian Allah amat amat besar, gitu. Ya, itu kalau dia sudah bisa melakukan, ya. Tapi kalau begini misal, ya apa ngajak sholat tahajud gitu ya. Ayo kita sholat tahajud bersama gitu ya. Sholat tahajud begini, ya. Tapi kita memang belum bisa sholat tahajud dengan baik atau belum rajin. Ya enggak apa-apa, boleh aja. Artinya kalau kita mau berdakwah itu tidak harus menunggu kita sempurna gitu. Ya, sebisa kita. Ya, sebisa kita harus berdakwah. Dan berdakwah itu ada yang pertama yang umum ya, dakwah itu ada dua. Satu namanya bilisan, yang kedua bilhal. Bilisan itu dengan lisan, yang kedua bilhal yaitu dengan perbuatan, menunjukkan keteladanan. Ya, menunjukkan keteladanan, langsung dipraktekkan. Itu. Ya, langsung dipraktekkan. Berdakwah untuk ekonomi Islam, udah langsung aja ya, habis lisan langsung praktek membuka bank ya syariah, membuat toko yang syar'i gitu ya, bisnisnya yang syar'i dan seterusnya. Itu bilhal namanya ya. Misal Sila jadi wali kota, ya syariahnya bagaimana dia gitu, ya. Dia nanti jadi jenderal, jadi dakwahnya bagaimana di seorang jenderal ini gitu ya. Seorang wali kota dakwahnya bagaimana, ya. Tempat-tempat maksiat ditutup, ya, berikan bantuan kepada fakir miskin, tidak ada lagi orang miskin, tidak ada lagi orang fakir, nggak ada lagi anak gelandangan, semuanya sekolah dibiayai, misal begitu ya. Nggak ada orang sakit, nggak ada rumah yang buruk, nggak ada anak yang terlantar, nggak ada yang putus sekolah, semuanya dapat pekerjaan dan seterusnya. Nah seperti itu juga dakwah, itu namanya dakwah bilhal. Ya, dakwah bilisan itu ya ngomong, saya ini ngomong gitu ya, ini namanya dakwah bilisan. Tablik ya, tablik itu juga dakwah bilisan, gitu ya, ceramah, ngundang Ustadz Adi Hidayat, ngundang Ustadz Abdul Somad gitu ya, itu agim, itu namanya dakwah bilisan. Prakteknya bagaimana? Nah gitu ya, tinggal dipraktekin. Nah gitu ya, misi ini harus ditunaikan. Yuk silakan Angel. Pak, kalau misalnya katanya Pak Amar, kalau ngingetin orang ayo sholat pahala ya Pak. Nah kalau misalnya orang itu ngingetin temannya sholat tapi dengan cara sarkas, itu ngingetin tapi menyakiti hatinya gitu loh Pak, kayak buruan sholat kalau belum tahu kalau besok kau mati gimana gitu, kan bisa aja tersinggung gitu Pak. Lihat situasi dan kondisi dan siapa yang diajak bicara ya. Saya di sekolah kan sering begitu kadang-kadang, ayo sholat cah gitu kan. Gitu kan ya, sholat gitu, nggak tahu kapan matinya gitu kan ya. Lihat situasi dan kondisinya, siapa yang diajak bicara, terus kita siapa gitu ya. Jadi berdakwah itu harus dengan cara yang baik, ihsan ya, gitu, dengan cara yang baik. Surat An-Nahl ya, ayat 159 ya. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Ya, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu, ya. Serulah manusia kepada Allah. Gitu ya. Ajaklah mereka. Bawalah mereka kepada jalan Allah. Kayak mana metodenya? Bil hikmah, dengan cara yang hikmah, dengan cara yang bijak. Ya, dengan cara yang bijak. Guru kepada muridnya, orang tua kepada anaknya, orang yang lebih tua kepada yang lebih muda, itu harus dengan cara yang bijak, itu ya, sesuai dengan bahasa mereka ya, bil hikmah wal mau'izatil hasanah, dan dengan keteladanan yang baik
mauidhah, dengan keteladanan yang baik, dengan pembelajaran yang baik. Gitu, ya. Jadi butuh keteladanan. Maka belajar itu ya, ilmu itu bukan untuk dihafal, tetapi untuk dikerjakan, ya. Gitu. Ya, kita belajar juga demikian, bukan untuk banyak menghafal, tetapi untuk dipraktekkan. Ya. Wajadilhum billati hiya ahsan, dan berdiskusilah dan berdebatlah dengan mereka, ya, dengan cara yang lebih baik. Debat aja itu dengan ahsan, dengan cara yang lebih baik, apalagi ya bil hikmah dan mauidhah, gitu. Ya, maka berdakwah itu harus dengan cara yang baik, bahasa yang santun. Ya, tapi pun melihat situasi dan kondisi dan siapa yang diajak bicara. Oh, dia begini. Maka seorang dai harus tahu madaunya dia ini cara mendakwahinya gimana. Oh, dia kalau bahasa begini dia bisa. Oh, dia bisanya dengan cara yang lembut. Oh, ini bisanya dengan cara yang apa ya, yang agak terbuka begitu ya. Agak kasar dikit dia nggak apa-apa gitu. Nah, kayak gitu Angel. Jadi ngelihat siapa yang mau diajak bicara. Nah, maka dari itu saya ngajak pada antum semuanya untuk bareng-bareng ya. Jadi misi kekhalifahan, misi dai ini harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Karena kalau ini tidak dilakukan, maka nanti yang akan terjadi adalah ya ketidakseimbangan. Ya, ketidakseimbangan. Ya, di satu sisi iblis dan bala tentaranya menyerang manusia untuk mengajak manusia kepada keburukan, maka harus ada satu sisi yang lain yang harus melawannya, mengajak manusia, menyeru manusia kepada kebaikan. Artinya biar seimbang. Jadi nanti balance, ya. Jadi balance itu. Ya. Seorang khalifah, seorang pemimpin juga harus melakukan peran-peran kekhalifahannya dengan sebaik-baiknya untuk menjaga semesta ini biar balance juga. Nah itu, ya, diri kita biar balance, lingkungan kita balance, semesta juga balance, ya. Itu peran kekhalifahan. Mungkin itu, ya. Maka terakhir yang ngajak kepada anda semuanya yang kelas 11, 12, ya, ini bareng-bareng ya. Kita udah punya adik nih kelas 10. Ini digarap dengan sebaik-baiknya, secepatnya. Kapan kalau mau open house, apa langsung pakis atau apa, segera aja didesain dengan sebaik-baiknya sehingga kebaikan-kebaikan itu segera bisa dirasakan oleh orang banyak, dengan kita sendiri yang merasakannya. Kalau nanti sholat itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.